amanah untuk menjadi koordinator dari Departemen Career Planning. Nah, hari ini di waktu yang singkat ini, insya Allah kita akan berkenalan apa sih Departemen Career Planning tersebut. Karena Career Planning ini merupakan salah satu yang membuat sekolah kita berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Mungkin di luar sana tidak ada yang namanya Departemen Career Planning. Nah, di sekolah kita, ini kita akan kenalan dulu apa sih Career Planning tersebut. Oke. Nah, oke. Nah, ini apa yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kita akan bahas dulu apa sih career planning itu. Yang kedua kita akan membahas apa sih yang membuat career planning itu penting. Kemudian kita akan membahas tentang career planning yang ada di SMP dan SMA. Dan yang terakhir akan memaparkan tentang program-program apa saja yang ada di career planning. Oke, langsung saja mungkin. Nah, yang pertama adalah apa sih career planning tersebut? Apa career planning? Oh, oke. Ini ada yang angkat tangan, ini kenapa ya? Kalau seandainya ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di akhir. Oke. Yang pertama, apa sih career planning itu? Nah, career planning itu adalah proses berkelanjutan di mana kita mengenali diri kita sendiri. Mengenali diri kita sendiri ini tuh maksudnya, sebentar, ini ada yang chat. Oke, kita lanjut ya. Mengenali diri kita sendiri. Mengenal diri itu dalam bentuk karakter kita seperti apa. Terus kelebihan dan kekurangan kita seperti apa. Kekuatan kita di bagian apa. Minat dan bakat kita serta passion kita di mana, seperti itu. Nah, itu proses mengidentifikasi karakter ini. Kemudian melalui itu kita akan memilih karir yang akan kita tuju, dan pada akhirnya kita akan membuat langkah-langkah apa saja yang akan kita ambil untuk mencapai karir tersebut. Nah, jadi ini sebuah proses yang berkesinambungan. Oke, yang berkesinambungan. Mulai dari pengenalan diri, pemilihan karir, sampai akhirnya langkah apa yang kita ambil untuk mencapai karir tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan career planning. Oke. Selanjutnya, kenapa sih career planning itu penting? Kenapa sih career planning itu penting? Nah, alasannya yang pertama itu adalah career planning itu penting untuk pemahaman diri sendiri. Nah, ini salah satu yang menjadi alasan kenapa penting. Banyak orang yang kalau ditanya tentang dirinya itu susah ngejawabnya. Misalnya ditanyain, kamu itu kelebihannya di bagian apa? Kamu itu kira-kira karakteristiknya seperti apa? Itu banyak orang yang susah menjawab. Oke. Tapi ketika ditanya tentang orang lain, misalnya si A, kira-kira orangnya seperti apa sih? Nah, itu lebih gampang menjawabnya. Nah, di sini, di career planning ini, kita akan mencoba mengenali diri kita sendiri. Nah, itu kenapa itu penting. Dan kenapa career planning ini tuh penting untuk melakukan pemahaman diri terhadap siswa, itu alasannya karena ketika kita memilih karir, itu sangat erat hubungannya dengan diri kita sendiri, karakter kita, minat bakat, dan passion kita. Kalau tidak sesuai, maka yang akan susah itu adalah kita sendiri di belakang. Nah, faktanya, misalnya nih, di Indonesia sendiri itu banyak sekali siswa-siswi SMA yang melanjutkan ke universitas, banyak mereka yang salah pilih jurusan. Kenapa? Karena mungkin ketika mereka memilih jurusan itu tidak sesuai dengan diri mereka. Ingat, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda, dan dengan kemampuan yang berbeda-beda pula. Nah, makanya penting bagi kita untuk mengenali diri kita dulu. Nah, karakter ini yang akan menunjukkan kira-kira karir yang cocok untuk kita ke depannya itu apa. Nah, itu alasan kenapa karir planning itu penting. Jadi untuk memastikan bahwa pilihan karir kita itu sudah berada di arah yang tepat, arah yang benar, seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya memilih pilihan karir, tapi juga memfasilitasi pilihan karir kalian itu dengan langkah-langkah yang tepat untuk bisa mencapainya. Dan kalau seandainya membutuhkan pengetahuan atau pengalaman-pengalaman tertentu untuk mencapai karir tersebut, maka career planning juga akan memfasilitasi hal tersebut. Oke, jadi ini beberapa alasan career planning itu penting untuk kita ya. Selanjutnya adalah career planning di SMP.
mungkin anak-anak yang di SMP, anak-anak kelas 7 mungkin akan bertanya, Miss, nggak kecepatan ya membicarakan masalah karir ketika kita masih di kelas 7 misalnya seperti itu. Tidak, jawabannya tidak. Kenapa? Seharusnya career planning ini tuh dimulai bahkan dari SD. Bukan dari SMP, dari SD. Kenapa? Karena seperti yang definisi dari career planning tadi, career planning itu adalah proses yang panjang. Jadi tidak hanya menentukan, oh misalnya mau jadi ini, oke, itu career planning. Enggak. Jadi permulaannya itu adalah mengenali diri dulu. Dan proses pengenalan diri ini itu sangat panjang. Dan itu alangkah baiknya dimulai dari SD. Kenapa? Karena sebenarnya manusia itu seiring dengan berjalannya waktu itu akan terus berubah karakternya. Seiring dengan mungkin wawasannya semakin terbuka, pemikirannya semakin terbuka, jadinya juga karakternya juga sedikit berubah. Lantas apa saja sih career planning yang ada di tingkat SMP? Oke, apakah langsung memilih pekerjaan yang diinginkan? Tidak. Oke, tidak. Nah, jadi yang pertama di SMP itu seperti langkah awal career planning yaitu pemahaman diri. Jadi nanti kita akan ada program yang digunakan untuk siswa itu mengenali dirinya. Jadi tidak mengenali orang lain, tapi mengenali pribadi kita itu seperti apa. Jenis kepribadiannya seperti apa. Kemudian kira-kira bakatnya itu di bidang apa. Terus minatnya itu di bagian mana. Mungkin juga bisa membicarakan tentang gaya belajarnya itu gimana sih, seperti itu. Jadi ini career planning yang pertama di SMP. Oke? Selanjutnya, yang kedua, membantu siswa membangun prestasi akademik dan non-akademik. Jadi tidak melulu masalah karir ya. Yang kedua di SMP itu adalah siswa harus bisa membangun prestasinya, baik itu di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Di bidang akademik itu seperti apa? Ya, nilai rapor, tapi tidak mulu-mulu nilai rapor ya. Ada seperti lain mengikuti perlombaan, misalnya mengikuti perlombaan cerdas cermat, olimpiade, atau proyek, dan sebagainya. Nah, prestasi-prestasi seperti ini itu akan sangat berpengaruh terhadap pilihan karir kalian. Misalnya nanti kalau mau masuk ke universitas itu sangat mempengaruhi prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian akademik kalian. Tapi tidak hanya akademik, tapi yang non-akademik juga. Yang non-akademik ini tuh seperti apa? Misalnya kalian mengikuti program pengembangan diri. Contohnya kalau di sekolah kita itu setiap semester ada yang namanya reading camp. Nah, reading camp itu salah satu kegiatan pengembangan diri. Nah, ini juga bisa berpengaruh terhadap universitas nantinya. Oke, atau mengikuti organisasi, misalnya jadi anggota OSIS. Nah, itu juga prestasi akademik. Atau mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya, seperti klub dan sebagainya. Jadi ini juga sangat membantu career planning. Nah, selanjutnya yang ketiga, career planning di SMP itu adalah memotivasi siswa untuk aktif dalam mengikuti kegiatan sosial, seperti community service. Oke, kegiatan-kegiatan sosial. Jadi tidak hanya berkecimpung dalam dunia akademik, tapi juga gimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk komunitas kita. Jadi mengikuti kegiatan sosial, dan yang terakhir adalah memperkenalkan. Nah, ini step terakhir, memperkenalkan berbagai pilihan karir. Tapi tidak hanya memperkenalkan, oh, kalau kalian mau nanti kuliah mau jadi apa, ini, tidak hanya seperti itu. Tidak hanya memperkenalkan karirnya, tapi juga memperkenalkan nilai-nilai dari setiap pekerjaan tersebut. Oke, jadi kita tidak mau ketika siswa itu memilih karirnya, pekerjaan ke depannya, masa depannya kita tidak mau siswa itu memilih berdasarkan materi semata. Oke, tidak memilih pekerjaan karena gajinya besar atau keren nih atau apa seperti itu. Tapi kita ingin siswa juga mengetahui nilai-nilai yang ada dalam setiap pekerjaan tersebut. Nilai-nilai di sini maksudnya apa? Bagaimana pekerjaan tersebut bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, jadi apa sih manfaat dari pekerjaan kita untuk orang banyak? Nah, ini gambaran career planning yang ada di tingkat SMP. Jadi lebih ke pengenalan seperti itu. Tapi yang penting di sini adalah pemantapan prestasi akademik dan non akademik seperti itu. Jadi siswa di samping merencanakan untuk masa depan juga harus menguatkan nih nilai-nilai akademik dan non akademiknya. Ikut banyak-banyak perlombaan. Karena perlombaan itu sebenarnya sangat penting.
dengan sertifikat perlombaan itu sangat membantu dalam proses pendaftaran universitas. Seperti itu. Jadi kita harapkan siswa kita tidak hanya mengenal karir-karir, tapi juga memantapkan prestasi-prestasi yang ada dalam diri mereka. Di samping itu juga aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Oke, nah itu yang di SMP. Kemudian untuk yang di SMA masih sama seperti yang di SMP, kita tetap ada kegiatan untuk pemahaman diri. Seperti Miss bilang tadi, manusia itu karakternya itu akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Ketika kita semakin dewasa, maka pemikiran kita semakin terbuka, karakter kita juga mungkin akan sedikit berubah, minat, bakat dan sebagainya. Jadi tetap kita lanjutkan kegiatan pemahaman diri ini di tingkat SMA. Oke. Kemudian yang membangun prestasi akademik dan non akademiknya tetap ada. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, dan yang selanjutnya adalah memperkenalkan pilihan karir dan nilai-nilainya. Ini masih sama seperti yang di SMP. Jadi tahapan ini masih sama. Cuman bedanya di SMA ini kita ada tambahan lagi. Karena kan kalau di SMA ini kita akan ada masa peralihan dari masa sekolah ke universitas, di mana universitas itu lebih dekat dengan karir yang kita tuju. Jadi ada tambahan-tambahannya. Apa saja? Nah, yang pertama, membantu siswa dalam memilih jurusan dan universitas. Nah, yang namanya kita bicara tentang karir, selangkah lebih dekatnya lagi ketika kita masuk ke universitas. Dan ini sangat erat hubungannya dengan karir kita, karena kalau kita salah jurusan, tidak sesuai dengan karir yang kita tuju, maka yang rugi adalah kita sendiri. Jadi di sini career planning juga akan membantu siswa dalam memetakan jurusan dan universitas yang mereka mau. Yang pastinya yang ini sesuai dengan pemahaman diri tadi yang di awal. Karakter, minat, bakat, dan passion-nya. Oke, jadi harus sejalan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan informasi mengenai jalur masuk universitas. Nah, ini juga penting. Jalur masuk universitas itu tuh sangat banyak. Ada yang namanya SNMPTN, ada yang SBMPTN, ada yang jalur mandiri, ada yang jalur prestasi, dan jalur-jalur lainnya. Jadi banyak banget jalur untuk masuk universitas. Dan itu tergantung juga mau masuknya universitas negeri kah, atau universitas swasta kah, atau yang ikatan dinas. Atau mungkin nggak mau di dalam negeri, tapi di luar negeri. Jadi kita akan memberikan informasi mengenai jalur masuk universitas ini. Oke. Selanjutnya, kita juga akan memberikan informasi tentang kuliah di luar negeri. Jadi tidak hanya tentang yang ada di dalam negeri, kita juga memberikan informasi tentang universitas dan jurusan yang ada di luar negeri, serta jalur masuknya itu seperti apa. Dan yang pastinya kita juga akan memberikan informasi tentang beasiswa. Nah, kenapa kita memberikan informasi untuk yang ke luar negeri? Karena kita maunya siswa kita itu tidak hanya semuanya itu di Aceh. Misalnya ini kebiasaan ya dari Kaki Putri itu, kebanyakan siswa-siswa kita ketika setelah lulus dari SMA melanjutkan ke universitas, nah itu kebanyakannya itu di Aceh. Kita mau alumni kita itu tersebar. Jadi tidak hanya di Aceh, ada yang di Jawa mungkin, atau ada yang bahkan di luar negeri. Jadi kita juga akan memberikan informasi tentang gimana sih perkuliahan di luar negeri, misalnya di Malaysia, atau di Australia, atau di Amerika mungkin, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita tidak hanya memberikan informasi, career planning juga akan membantu siswa dalam proses pendaftaran tersebut. Nah, siswa ingin mendaftar ke ITB, misalnya seperti itu. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk proses pendaftaran? Atau siswa mau mendaftar melalui jalur prestasi di salah satu universitas. Nah, nanti sekolah dari Departemen Career Planning juga akan membantu proses pendaftaran tersebut. Oke, jadi itu yang ada di career planning di tingkat SMA. Nah, ini secara garis besarnya aja seperti itu. Oke. Kemudian adalah career planning programs. Nah, apa saja sih program-program dari Departemen Career Planning sendiri? Nah, yang pertama itu ada namanya inventory test. Tadi kan salah satu tujuan career planning itu kan agar siswa memahami dirinya sendiri. Nah, gimana caranya siswa memahami diri sendiri? Kita ada namanya inventory test.
Nah, inventory test ini itu semacam angket dengan pernyataan-pernyataan yang nantinya siswa akan menjawab, oh kira-kira pernyataan ini sesuai nggak dengan dirinya, seperti itu. Tapi ini bukan tes psikologi. Ini inventory test ini bukan psikologi, ini hanya tes untuk memetakan karakter dan pemahaman diri siswa. Jadi biasanya ini akan kita adakan di awal semester. Nah, jadi mungkin untuk tahun ini kita bisa adakan di bulan Juli atau di awal Agustus paling telat, seperti itu. Nanti semua siswa akan mengikuti inventory test ini. Tapi mungkin tes yang diikuti setiap levelnya, misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9, kemudian 10, 11, dan 12 itu akan berbeda. Karena nanti di kelas 7 mendapatkan inventory test tentang pemahaman diri, atau mungkin gaya belajar, atau mungkin yang lainnya. Seperti itu. Jadi akan berbeda di setiap levelnya. Itu program yang pertama. Program yang kedua, itu ada monthly sharing session, atau seminar bulanan. Nah, ini untuk seluruh siswa, kita usahakan siswa akan mendapatkan seminar setiap bulannya, terkait dengan career planning. Seminar seperti apa saja? Bisa jadi tadi tentang personality, atau kepribadian, gaya belajar, atau mungkin tentang jalur masuk universitas, atau mungkin tentang karir-karir yang akan dibutuhkan beberapa tahun ke depan, atau skill yang dibutuhkan siswa di revolusi industri 4.0 ini. Seperti itu. Jadi, seminarnya akan beragam. Jadi, untuk seluruh siswa kita akan adakan seminar bulanan. Seperti itu. Tapi mungkin kalau sekarang karena kita e-learning, kita tidak bisa membuat seminar, tapi kita akan buat webinar melalui Zoom atau apa. Seperti itu ya. Selanjutnya, itu ada career planning session. Nah, kalau tadi seminar untuk seluruh siswa, career planning session antara kelas dan koordinator career planning. Oke. Kalau tadi skill-nya lebih besar seluruh siswa, yang ini tuh per kelas. Dan nanti topiknya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan kelas. Misalnya kelas 10 mau membahas tentang jurusan apa, atau tentang kepribadian manusia itu ada jenis-jenisnya bagaimana. Nah, jadi career planning session ini akan lebih khusus untuk kelas tersebut. Pembahasannya disesuaikan. Oke. Kemudian, ini ada yang lebih spesifik lagi, namanya one-to-one consultation. Jadi ini pertemuan antara koordinator career planning dengan siswa satu persatu. Jadi untuk membahas lebih detail tentang rencana karir ke depannya. Nah, biasanya ini untuk yang kalau tahun lalu kita khususkan untuk kelas 12, tapi tahun ini kita akan buka untuk SMA ya. Untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 kita akan ada schedule untuk one-to-one consultation. Untuk membicarakan rencana kalian dan persiapan kalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kita juga ada program namanya Parents Consultations. Jadi, tidak hanya bertemu dengan siswa, membicarakan masalah kedepannya dengan siswa, tapi sekolah juga akan bertemu dengan orang tua. Nah, karena kenapa? Ketika kita membicarakan rencana masa depan seorang siswa, ini masa depannya siswa, itu tidak boleh hanya antara sekolah dan siswanya saja. Di sini ada peranan besar dari orang tua. Jadi kita juga akan ada jadwal untuk ketemu sama orang tua. Untuk apa? Untuk menyamakan. Misalnya anaknya mau masuk kedokteran. Ternyata orang tua pengennya anaknya masuk di keguruan, misalnya seperti itu. Nah, kalau ada perbedaan seperti ini, dan adanya program Parents Consultation ini, kita ingin menyamakan. Siswa maunya apa, orang tua maunya apa, sekolah gimana, semuanya itu harus dengan tujuan yang sama. Supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Kenapa? Karena kebiasaan, ini sering banget terjadi, ketika sudah di kelas 12, siswa sudah mau menentukan, ini saya mau masuk ke jurusan teknik misalnya, seperti itu, teknik industri itu apa. Ternyata orang tuanya menginginkan siswanya, anak tersebut untuk masuk di kedokteran. Tapi karena tidak ada komunikasi yang jelas, jadi ada sedikit konflik di sini. Nah, untuk menghindari itu, kita akan mengadakan parents consultation untuk menyamakan. Jadi tidak ada beda pendapat lagi antara orang tua, siswa, dan sekolah. Seperti itu. Kemudian, program selanjutnya adalah University Seminar, sosialisasi universitas. Nah, ini juga sudah kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita bisa mencari informasi tentang universitas itu dari internet, dari websitenya, dan sebagainya. Tapi akan berbeda ketika ada
pihak dari universitas tersebut yang datang ke sekolah kita memperkenalkan universitasnya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi ada mahasiswa atau mahasiswi yang dari universitas-universitas yang datang ke sekolah kita mempromosikan universitasnya, memperkenalkan gimana kehidupan, terus pembelajaran, dan jurusan-jurusan apa saja yang ada di universitas mereka. Dan ini untuk sosialisasi universitas ini tidak hanya dari Indonesia saja, kita juga mengundang alumni kita yang sedang berkuliah di luar negeri untuk datang dan mensosialisasikan universitas mereka seperti itu. Saya kayak tahun lalu kita ada kedatangan yang dari Malaysia, ada juga yang dari Australia seperti itu. Insya Allah tahun ini dan selanjutnya kita akan mengundang lebih banyak lagi yang dari. Nah kemudian yang ketujuh ada program University Visiting atau kunjungan ke kampus. Nah, tapi ini programnya khusus untuk kelas 12. Selama 4 tahun terakhir, itu kita sudah melakukan university visiting ke Unsia, karena Unsia universitas yang paling dekat dengan kita, dan kita biasanya kunjungannya ke fakultas kedokteran. Jadi tidak hanya melihat-lihat gedung, kita juga diperkenalkan apa saja sih yang dipelajari di kedokteran. Nanti kalau kalian masuk di fakultas kedokteran, ngapain aja, seperti itu. Jadi, tur kampus dan pembelajaran sekilas seperti itu. Selanjutnya itu ada university application, pendaftaran ke universitas. Nah, universitas itu juga oleh divisi ini tetap membantu siswa untuk mendaftar ke universitas. Misalnya kayak ada jalur namanya SNMPTN. Nah, di sini sekolah akan membantu siswa untuk mempersiapkan apa saja sih yang diperlukan, kemudian dokumen-dokumennya, kemudian cara membuat akunnya, dan sebagainya. Jadi semuanya itu dibantu oleh career planning untuk pendaftaran ke universitas. Dan ini tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri juga kita bantu. Dan biasanya kalau ke luar negeri itu prosesnya lebih banyak. Banyak dokumen-dokumen yang disiapkan, dan itu harus lebih awal dipersiapkan. Nah, jadi misalnya kalau ada siswi kita yang mau ke luar negeri, itu sebaiknya dari kelas 10 itu sudah mempersiapkan untuk persiapan ke luar negerinya. Karena akan berbeda. Pendaftaran di dalam dan di luar negeri itu akan berbeda. Itu programnya. Nah, kemudian program yang selanjutnya itu adalah community service. Nah, tadi mungkin Miss juga ada bahas, salah satu tujuan career planning itu adalah untuk memotivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan sosial. Nah, ini salah satunya, community service. Apa itu community service? Community service itu adalah kegiatan di mana kita melakukan sebuah tindakan, tidak dibayar, tidak ada imbalannya, demi kebaikan yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Contohnya, misalnya kalau ada bencana alam di suatu daerah, terus kalau di sekolah kita ada kulturnya misalnya mengadakan market day untuk menggalang dana bantuan untuk daerah tersebut. Nah, ini salah satu contoh kegiatan community service. Atau enggak, misalnya ada teman yang kesusahan nih belajar matematika, terus kita bantu temannya ngajarin teman. Nah, itu juga termasuk ke dalam community service. Kenapa? Karena itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita melakukannya itu semata-mata untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri, seperti itu. Nah, itu community service. Atau yang lainnya, misalnya sekarang itu sebentar lagi kan kita akan ada Idul Adha ya, ada pembagian kurban dari sekolah. Nah, kemudian kita membantu mendistribusikan daging kurban tersebut ke masyarakat sekitar. Nah, itu juga termasuk ke dalam kegiatan community service. Nah, kenapa ini penting? Kalau yang pertama, alasan kenapa community service itu penting, kita dari pihak sekolah ingin menanamkan rasa kepedulian terhadap masyarakat di siswa-siswa kita. Jadi kita mau siswa kita itu tuh peduli terhadap orang lain. Nah, dengan kepedulian tersebut, mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk komunitasnya, untuk masyarakat sekitar. Oke, jadi kita ingin menjadi manusia yang tidak hanya bagus di bidang akademik atau non-akademik, tapi juga bermanfaat. Oke, mungkin banyak orang-orang yang bisa sukses di bidang akademik, tapi mungkin sedikit orang-orang yang peduli untuk kehidupan sekitarnya. Nah, jadi kita mau siswa walaupun bagus di akademik, tapi tetap juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah,
Nah, di samping itu, community service ini juga bermanfaat untuk pendaftaran ke universitas, terutama yang ke luar negeri, seperti itu. Kalau di luar negeri itu ada beberapa sekolah-sekolah SMA misalnya seperti itu, yang menjadikan community service ini tuh sebagai salah satu syarat kelulusan. Jadi kalau siswanya mau lulus dari SMA, mereka harus mengerjakan community service sebanyak berapa jam dulu. Seperti itu. Kenapa? Karena semakin banyak jam yang kita habiskan untuk community service ini akan sangat bermanfaat untuk pendaftaran ke universitas. Universitas di luar negeri itu, mereka tidak hanya melihat calon mahasiswa itu dari nilai akademiknya saja, atau non-akademiknya, atau prestasi-prestasinya. Tapi mereka juga melihat seberapa bermanfaat sih mahasiswa ini untuk komunitasnya, seperti itu. Jadi, makanya kita juga mengadakan kegiatan community service, membiasakan diri untuk membantu orang lain, tapi juga bermanfaat untuk proses pendaftaran universitas kita. Nah, ini gambaran singkat dari program-program career planning yang ada di Sekolah Tekunya Arif Fatih Binoma School. Oke, nah mungkin ini saja yang untuk perkenalan career planning ini dari Miss. Nanti untuk lebih detailnya, tahun ini kita akan mengadakan apa-apa, itu akan ada nanti informasi selanjutnya. Saya di kelas 7 nanti programnya apa-apa saja akan diperkenalkan lebih lanjut. Oke. Nah, jadi terima kasih atas waktunya untuk career planning. Nah, mungkin Miss akan kembalikan ke kakak moderator.